Halo semuanya, saya Nadia Esa Aulia. Saya akan membawakan presentasi untuk tugas UAS Matkul Digital Innovative Entrepreneurship. Saya akan menganalisis konsep digital marketing strategy. Saya akan fokus pada strategi pemasaran digital dan sebuah studi kasus mengenai implementasinya. Dalam 20 menit ke depan, saya akan menjelaskan pengertian pemasaran digital, peran strategi digital, model perencanaan SOSTAK, dan studi kasus implementasi taktik yang dapat ditiru. Sekarang mari kita mulai presentasinya. Pertama, kita definisikan dulu pemasaran digital. Pemasaran digital pada dasarnya adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan melalui aktivitas online agar pertukaran ide, produk, dan layanan jadi lebih mudah. Itu mencakup website, media sosial, email, hingga iklan berbayar. Kunci di sini adalah terukur dan interaktif. Kita tidak sekedar menayangkan konten, tetapi mengukur dampaknya dan berinteraksi dengan audiens. Dampaknya nyata, brand awareness, traffic, dan penjualan bisa diukur. Bersama dengan metrik engagement seperti klik, waktu di halaman, dan konversi. Jadi, strategi digital harus berbasis data. Satu contoh, kampanye konten di Instagram yang didukung iklan terukur akan memberi insight yang lebih baik dibanding posting organik tanpa targeting. Lalu, apa peran strategi digital dalam bisnis? Next slide. Strategi digital berfungsi sebagai peta, memberi arahan masa depan. Apa yang ingin dicapai dalam aktivitas digital? Ia membantu menyelaraskan tujuan organisasi dan memastikan taktik yang dipilih tepat. Selain itu, strategi menentukan bauran pemasaran digital. Bagaimana menempatkan produk, harga, channel, dan pesan secara efektif. Terakhir, strategi membantu memilah taktik yang paling efisien, sehingga anggaran tidak terbuang. Tanpa strategi, tim cenderung bereksperimen secara arbitrer. Hasilnya tidak terukur dan sulit diulang. Lanjut ke tujuan dan fungsi strategi digital. Apa yang ingin kita capai dengan strategi ini? Tujuan strategi digital harus jelas, meningkatkan penjualan, menambah traffic situs, dan menaikkan pelanggan tetap. Fungsi strategi adalah menerjemahkan tujuan ini menjadi operasi, memilih target pasar yang tepat, merancang pesan relevan untuk tiap segmen, memilih kanal paling efisien, dan menetapkan KPI yang terukur. Contoh KPI, Core Conversion Rate, Cost per Acquisition, Retention Rate. Pilih KPI yang paling relevan dengan tujuan kampanye. Mengapa perencanaan matang jadi penting? Next slide. Dunia digital berubah cepat. Algoritma, tren, dan perilaku pengguna bergeser. Perencanaan membantu kita bersikap proaktif. Perencanaan juga memastikan dampak nyata.
kita bukan sekedar mengejar untuk viral, melainkan mengejar hasil yang berdampak pada bisnis. Dan yang terakhir, perencanaan membantu alokasi sumber daya menjadi efisien, memprioritaskan usaha yang memberikan ROI terbaik. Model perencanaan yang populer adalah SOSTAK yang akan kita uraikan di next slide. SOSTAK adalah kerangka plan yang terdiri dari situation, objectives, strategy, tactics, action, dan control. Pertama, bagian situation, analisis demografi, perilaku audiens, arus media sosial, kompetitor, dan sumber traffic. Hasil analisis ini menjadi dasar tujuan. Objectives harus smart, spesifik, terukur, attainable, relevan, dan keluaran berbatas waktu. Misalnya target peningkatan penjualan 30% dalam 6 bulan. Jika situasi menunjukkan audiens utama adalah perempuan berumur 18-30 di TikTok, maka tujuan dan taktik harus selaras dengan platform tersebut. Lanjut ke strategi dan taktik. Strategi memutuskan siapa yang akan dijangkau dan bagaimana. Taktik adalah eksekusi detail, konten kalender, jenis konten, apakah akan diupload dalam Reels, Shorts, atau artikel, jadwal posting, pemilihan influencer, dan setup iklan berbayar. Ini penting, taktik harus diuji secara terukur. Testing konten, variasi CTA, dan pengukuran metrik engagement. Jangan lupa optimasi SEO untuk mendukung search driven traffic. Setelah strategi dan taktik, apa yang harus dilakukan dan bagaimana hal tersebut dikontrol? Kita lanjut ke action dan control. Action, pembagian tugas operasional. Who does what? Content creator, ads fan manager, community admin. Buat checklist dan timeline kerja agar eksekusi rapi. Kontrol, memantau KPI secara berkala. Jika suatu taktik tidak menghasilkan target, ubah taktik atau strategi segera. Monitoring yang baik memungkinkan literasi berkelanjutan untuk perbaikan. Ritme laporan mingguan dan dashboard harian membantu tim cepat dalam mengambil keputusan. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Saya mengambil studi kasus yaitu produk Samtinch. Jadi Samtinch ini adalah brand kecantikan lokal yang sudah mendapatkan exposure besar di TikTok dengan 573 juta views. Lalu di Shopee juga lumayan banyak yang beli ya, termasuk skincare yang viral juga. Situasinya brand image ini positif, tren kecantikan dan halal menjadi value-nya tersendiri. Saya sendiri pun juga pakai brand ini. Untuk objektifnya ini ekspansi dan targetnya itu naik ke 30% penjualan. Terus strategi fokusnya Samtinch ini juga menggunakan influencer besar ya untuk bekerja sama dengan mereka seperti Tasya Farasya. Ini contoh bagaimana satu platform
Kan di contoh Samtinch kali ini yaitu TikTok, tapi di Shopee juga dia bagus, bisa menjadi kunci pertumbuhan bila strategi, taktik, dan influencer selection-nya tepat. Lalu apa taktik dan aksi yang mereka lakukan? Taktik yang dilakukan oleh Samtinch: rutin posting konten singkat di Reels atau Shorts atau video TikTok, lalu promosi bundling, optimasi SEO, dan giveaway untuk engagement. Aksi operasionalnya, tim yang mengelola unggahan aktif setiap harinya, lalu jam kerja konten biasanya 24 jam ya, apalagi kalau lagi di tanggal kembar atau Shopee Payday atau Payday Sale, dan interaksi dua arah lewat live shopping dan komentar. Komunikasi taktik ini berfokus pada content to commerce, memaksimalkan keterlibatan audiens menjadi pembelian. Keberhasilan taktikal seringkali terletak pada eksekusi konsisten. Tim harus siap selama 24 jam dalam 7 hari untuk berinteraksi. Lalu apa rekomendasi strategis umum dari kasus ini? Dari studi kasus yang sudah dilakukan, ada beberapa rekomendasi strategis. Integrasikan AI untuk layanan 24/7, misalnya chatbot untuk rekomendasi produk dan personalisasi. Lalu perbanyak konten edukatif dan UGC itu user generated content, untuk membangun trust atau kepercayaan publik. Dan lakukan interaksi berbasis data, evaluasi konversi, dan engagement secara rutin. Intinya, teknologi dan konten edukasi lalu ada pengukuran data adalah kombinasi yang efektif. Kita hampir sampai di bagian penutup dan kesimpulan singkat. Kesimpulannya, pemasaran digital yang efektif butuh strategi yang jelas, menggunakan sospek, taktik yang sesuai platform, dan kontrol berkelanjutan. Studi kasus Samtinch di materi kali ini menunjukkan bagaimana sinergi konten, influencer, dan eksekusi yang konsisten bisa mendongkrak hasil. Untuk praktik terbaik, tetapkan tujuan SMART, pilih kanal yang relevan, jalankan taktik terukur, dan selalu pantau KPI untuk literasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.